ketemu lagi sama aku Lydia di Minggu Morning Vlog. Nah, hari ini pada tahu nggak sih ada apa di gereja kita? Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit sama jemaat. Yuk, cus keliling. Nih gereja kita. Nah. Hai Momon. Aduh, Cek Sumu Oh no. Kok mana sih? Hush, jangan keras-keras. Suka. Tapi emang Sumu loh, Pak. Iya, sumuk banget ini. Sama ini loh, kursi ini kok rasanya tambah lama tambah atos ya. Apa nggak bisa tuh gereja itu ganti kursi yang rada empuk-empuk gitu loh? Gak ada dananya mungkin ya? Lah, kan tiap minggu kita kasih uang persembahan. Belum perpuluhan lagi. Nah, kemana semua itu duitnya? Iya juga ya. Kemana ya? Mungkin dibuat ke pasar malam kali. Ada target guys, kita ngomong-ngomong yuk. Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Wah, ada apa nih? Boleh kepo-kepo dikit ya? Ada apa nih? Gak ada apa-apa kok. Ya apa-apa dong, Pak. Sumu loh ini gerejanya nggak kerasa, tah. Ini kembaliin kipasku. Terus itu, bangkunya juga tambah atos. Seharusnya kalau kayak gini kita harus ngomong ke siapa ya? Nah, pas banget nih. Pasti belum tahu soal PMJD kan? Nah, di sini kita bisa dengerin dan menyampaikan sebuah keluh kesah kita di PMJD. Apa sih spesialnya PMJD ini? Spesialnya, kita sebagai anggota jemaat bisa berkomunikasi secara langsung dengan Majelis Jemaat GKI PTI. Di sini juga kita bisa nyampein semua hal tentang gereja kita melalui PMJD ini. Tapi kan saya bukan pengurus. Nah, justru itu. Karena tujuannya untuk seluruh jemaat, malah usul dari jemaat non pengurus dibutuhkan banget di sini. Tujuannya ya pasti untuk kegiatan gereja kita yang lebih baik kan? Jadi itu PMJD. Ya wis, Pak. Ayo, nang PMJD. Lu sih tau. Kapan sih PMJD itu? Catat ya, langka ini, cuma setahun sekali. PMJD GKI PTI hari Minggu 21 Juni 2020 jam 1 siang. Keterangannya bisa lihat di sini. Karena tahun ini tahun yang spesial, maka PMJD akan diadakan via Zoom. Mari seluruh anggota jemaat GKI PTI kita bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan PMJD 2020 ini melalui Zoom meeting. Oleh karena itu jangan lupa daftarkan diri Anda melalui koordinator sektor masing-masing atau melalui kantor gereja. Sampai jumpa. Jangan lupa join ya, cuma setahun sekali loh.
Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus.
dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua
Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pujangga terkenal yang bernama William Shakespeare pernah berkata, "Apalah arti sebuah nama?" Setujukah Anda dengan ungkapan ini? Sebenarnya apa kegunaan sebuah nama? Kalau kita perhatikan, nama itu berguna untuk membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Bisa kita bayangkan apa jadinya kalau seluruh orang di dunia ini memiliki nama yang sama. Tentu akan sulit untuk membedakan satu dengan yang lain. Selain untuk membedakan antara si A dan si B, saudara, nama juga berguna untuk memberikan harapan agar yang empunya nama memiliki kualitas hidup yang serupa dengan nama yang diberikan. Mari ambil contoh yang sederhana. Saat seseorang diberi nama Tegar misalnya, tentu yang memberi nama memiliki harapan agar orang itu menjadi orang yang kuat dalam menjalani hidup, bukan orang yang cengeng ataupun lemah. Demikian juga kalau kita perhatikan nama-nama toko ataupun nama-nama merek dalam barang tertentu, itu juga selalu memiliki nama-nama yang indah. Ada hotel namanya Hotel Nirwana, bukan Hotel Neraka. Atau ada toko lampu yang bernama Terang Benderang, bukan toko lampu gelap gulita. Atau kalau kita perhatikan merek mobil misalnya, memiliki merek yang baik. Misalnya merek mobil Kijang atau Panther, bukan merek mobil siput atau kura-kura. Semua nama-nama itu indah dan baik. Pertanyaannya saudara, apakah salah jika memiliki atau mencari nama yang indah dan bagus? Tentu tidak salah. Yang menjadi masalah adalah jika nama yang indah tadi, nama yang bagus itu tidak sesuai dengan kualitas yang dimiliki. Seperti tadi misalnya toko lampu terang benderang, tetapi ternyata yang dijual adalah lampu-lampu yang tidak terang. Atau misalnya merek mobil Kijang dan Panther, tapi larinya tidak secepat Kijang dan Panther. Saudara, artinya apa? Nama yang indah, nama yang bagus itu menjadi sia-sia kalau tidak sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh yang mempunyai nama itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, mungkin inilah yang dimaksud oleh William Shakespeare tadi. Apalah arti sebuah nama jika nama itu tidak sesuai dengan kualitasnya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara soal nama. Bukankah dalam kehidupan iman kita juga memiliki nama yang indah? Kalau kita perhatikan Alkitab menyebut para pengikut Kristus dengan panggilan-panggilan yang indah. Contohnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Garam dan terang dunia. Kita disebut sebagai murid-murid Kristus dan lain sebagainya. Semua ini adalah nama yang indah. Dan dampak dari nama yang indah itu kita diberikan hak istimewa oleh Allah. Kita dianugerahkan keselamatan, kasih karunia, perlindungan, pengampunan, kekuatan dan lain sebagainya. Artinya dari nama yang indah itu kita memiliki banyak hal yang baik yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen yang hanya mau menerima haknya saja. Yang hanya mau menerima yang enak-enaknya saja. Tetapi mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus. Dan disinilah menurut saya letak permasalahannya. Yaitu jika ternyata dalam kehidupan iman kita, kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jika demikian, maka nama yang indah tadi, sebutan-sebutan yang indah tadi yang diberikan dalam kehidupan iman kita menjadi sia-sia. Artinya begini saudara,
Percuma kita disebut sebagai anak-anak Allah. Percuma kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kalau kualitas hidup kita tidak seperti anak-anak Allah. Kalau kualitas hidup kita tidak seperti ahli waris kerajaan Allah. Nama yang indah itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu pada minggu ini kita kembali diingatkan bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah, kita memiliki panggilan untuk menunjukkan kualitas yang sesuai dengan sebutan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan tanggung jawab kita, yaitu dengan meneladani Sang Kristus. Bacaan kita hari ini, Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, mengisahkan bagaimana karakter Kristus yang harus kita teladani. Ayat 36, mari kita lihat Alkitab kita, saudara. Di sana dikatakan bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan saat ia melihat ada banyak orang yang lelah dan terlantar. Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Artinya apa? Mereka lemah, mereka rapuh, mereka tidak ada yang menjaga serta melindungi. Inilah karakter Kristus yang dipenuhi dengan belas kasihan. Dan inilah juga yang seharusnya menjadi kualitas hidup kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai pengikut-pengikut Kristus seharusnya kita memiliki kepedulian dan belas kasih kepada sesama di sekitar kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah dunia ini sudah semakin haus akan cinta kasih dan kepedulian? Dan Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bersediakah kita untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang mau membawa kasih itu dalam kehidupan kita? Bersediakah kita diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah? Apa itu tanda kerajaan Allah? Ya tadi, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan belas kasih. Kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Dan itulah yang menjadi panggilan kita. Dan itulah yang menjadi kualitas kehidupan kita seharusnya. Dengan kita menjadi orang-orang yang bersedia dipakai Tuhan, menghadirkan tanda kerajaan Allah dalam setiap segi kehidupan kita. Maka dengan demikian kita menunjukkan jati diri kita, identitas diri kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, ingatlah bahwa seindah apapun nama atau status yang kita miliki, tidak akan berarti apa-apa jika kehidupan kita tidak mencerminkan nama yang indah itu. Menjadi murid Kristus ditunjukkan melalui tindakan nyata yang membedakan kita dengan orang lain. Yaitu sekali lagi tindakan yang menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara, di tengah-tengah situasi yang saat ini semakin memprihatinkan, sudahkah kita menghadirkan tanda kerajaan Allah itu bagi sekitar kita? Sudahkah kita menunjukkan belas kasihan kita buat orang lain yang membutuhkan? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita masih sibuk untuk kepentingan diri kita. Dan kita belum dapat menghadirkan tanda kerajaan Allah itu. Berikan diri kita, siapkan kehidupan kita untuk dipakai Allah. Menjadi utusan yang menghadirkan tanda kerajaan Allah secara nyata dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara, nama kita sebagai pengikut Kristus, ahli waris kerajaan Allah, hanya berarti kalau kita menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Saudara, mari kita siapkan kehidupan kita, diri kita untuk dipakai Allah, untuk diutus, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.